Asal dari kota Mekah, Al-Madani dari kota Madinah. Kalau dulu orang Jawa dalam kitab-kitab para ulama, ya Indonesia termasuk di dalamnya, Nusantara semua, itu biasanya di belakangnya ada Al-Jawi, orang Jawa. Gitu. Nah ini kenapa sahabat ini memiliki kunyah sebutan dengan Ar-Rumi. Jadi ceritanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Suhaib Ar-Rumi ini adalah salah seorang di antara anak bangsawan, ya, di mana bapak dan ibunya asli orang Arab tapi kerja dan tinggal di istana Raja Romawi. Gitu. Jadi bisa dibayangkan kita saja dulu orang Indonesia yang kerja dengan Belanda itu termasuk strata sosialnya tinggi apa rendah? Nah, rendah. Ya, tapi kalau umpamanya dia bisa sekolah di sekolah Belanda dan lain sebagainya, naik tuh dia levelnya. Ya, makanya ini Suhaib Ar-Rumi ini sebetulnya adalah orang yang awalnya kaya luar biasa karena memang orang tuanya berada dekat kerajaan Romawi. Ya, bagaimana ceritanya kok bisa sampai di kota Mekah? Kan Romawi dari kota Mekah jauh apa dekat? Oh, jauh sekali, ya. Sekarang kalau pakai pesawat mungkin berapa jam? Ya, Masya Allah. Nah ini ceritanya di sini disebutkan bahwa suatu ketika ya Suhaib Ar-Rumi dibawa oleh ibunya untuk tamasya, liburan. Ya, Masya Allah. Liburannya kemana? Yaitu Mosul. Kalau sekarang bahasa Inggrisnya orang Latinnya sebutnya Mesul, Mesul. Ya. Ini adalah salah satu kota, Assalamualaikum salama, ini hancur sekarang, dibom terus-terusan ya di Irak ya. Padahal dulu ini termasuk sebuah kota yang sangat megah ya, termasuk ketika Islam jaya-jayanya puncaknya di Baghdad. Nah ini di pinggir Sungai Efrat ini termasuk ada satu kota namanya Mesul ya. Nah sedang jalan-jalan ke kota ini, menikmati bagaimana indahnya kota Baghdad pada saat itu, tiba-tiba apa? Diserang oleh sekelompok pasukan tentara Romawi dan mereka nggak tahu kalau ini keluarga masih juga orang yang bekerja di Romawi. Masya Allah. Ya, makanya kalau sudah chaos, kalau sudah terjadi huru hara, itu orang nggak mungkin tanya siapa kacau. Ya, makanya kita termasuk senantiasa minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya diberikan keamanan dan ketentraman. Ya, kejadian 98, kejadian tahun berapa itu? Ya, ricu-ricu sudah banyak yang tidak jelas, ya. Makanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keamanan, senantiasa diberikan kemudahan. Dan dalam kondisi apapun kalau aman insya Allah kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam kondisi huru hara ini sulit kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka menyerang, apa yang mereka lakukan? Faqatalatil hurras. Semua penjaga-penjaga tentara itu dibunuh yang ada di kota Mesul, ya. Kemudian mereka juga wanahabatil amwal, harta-harta yang ada semua diambil. Ya. Kemudian apa? Wa asaratid darari, dan termanya ditawan, dibawa. Nah, dan pada saat itu masih berlaku apa yang disebut dengan
orang seperti mereka. Gitu. Makanya perlahan, lama kelamaan kalau imannya sudah kuat mereka akan tinggalkan, ya. Nah, makanya salah satu di antara tawanan kemudian anak-anak yang ditawan itu adalah siapa? Suhaib Ar-Rumi. Nah, dari sini karena budak itu dalam tradisi orang Arab, ya, dan manusia secara umum pada saat itu boleh diperjualbelikan. Makanya yang tadinya dari Romawi dia bisa lompat dan ujungnya ada di kota Mekah. Jadi ceritanya Suhaib Ar-Rumi ini dia dijual fi aswaqir riqqah, ya. Dijual di apa? Pasar-pasar budak. Jadi dulu yang namanya pasar itu ada pasar apa? Budak. Kalau sekarang kan kita paling pasar hewan, pasar kelontongan, pasar gembrong ini kalau orang mau beli mainan itu. Tapi kalau dulu ada namanya pasar khusus untuk apa? Jual beli budak. Masya Allah. Nah, ini Suhaib Ar-Rumi dari satu tuan ke tuan yang lain, pindah lagi sampai akhirnya terakhir berada di Mekah Mukarramah. Bagaimana sampai di kota Mekah? Ini ada dua kisah, ada dua versi, ya, yang menyebutkan. Yang pertama ada yang menyebutkan bahwasannya Suhaib Ar-Rumi dibeli oleh Abdullah bin Jad'an. Ya, jadi ada di pasar budak, kemudian dia dibeli oleh siapa? Abdullah bin Jad'an, dan ini termasuk orang yang kaya raya di kota Mekah. Gitu. Jadi dulu kalau umpamanya kita punya uang banyak, lihat budak, wah ini kayaknya bagus. Bagusnya itu apa? Bisa buat tenaganya, bisa juga orang umpamanya nggak punya anak, ingin punya, dia bisa bawa ke rumah. Gitu. Masya Allah. Ada riwayat lain menyebutkan bahwa Suhaib Ar-Rumi ini haroba min asyadihi. Jadi dia kabur dari tuannya itu, kemudian terdampar di kota Mekah. Fahalafa Abdullah bin Jad'an. Kemudian karena Suhaib Ar-Rumi ini termasuk cerdas, pintar, dia bekerja sama, ya, dengan Abdullah bin Jad'an dan membuat perniagaan atau dagang bisnis. Jadi Suhaib Ar-Rumi ini karena pintar bisnis, dagang, Abdullah bin Jad'an orang kaya, nah dia kerja sama. Nah, ini ada dua riwayat, ya, ada dua versi yang menyebutkan bagaimana Suhaib Ar-Rumi yang jauh-jauh dari Romawi bisa berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, di kota Mekah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun sebetulnya orang kalau ahlul kitab, ya, agamanya adalah agama samawi, pasti sudah tahu beritanya akan ada nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ketika di kota Mekah, Suhaib Ar-Rumi ini hidup, dia berbisnis, jualan, ya. Dan kota Mekah itu kalau dibaca memang dari dulu sudah menjadi pusat perdagangan. Kenapa? Karena di situ ada Ka'bah. Yang namanya Ka'bah setiap tahun pasti orang melaksanakan haji. Jadi musiman haji itu sebelum Islam juga sudah ada. Bahkan kalau kita baca informasi Al-Quran dari semenjak adanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Gitu ya. Jadi mereka sudah melaksanakan musiman haji. Apa yang dilakukan oleh Suhaib selain berbisnis, dia wa kana yataraqqabu zuhuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suhaib ini berusaha mencari informasi dan menantikan kehadiran seorang nabi yang disampaikan oleh pendeta Nasrani. Jadi Suhaib Ar-Rumi dikisahkan pernah mendengar seorang pendeta Nasrani itu, ya, ceramah dan mengatakan, laqad aqalla zamanun yakhruju min Makkah fi jaziratil Arab. Sudah tiba saatnya, sudah dekat sekali zaman masa di mana akan ada seorang nabi yang dia tinggalnya di kota Mekah di Jazirah Arab. Nah, ini dia sekarang berada di mana? Di kota Mekah. Masya Allah. Dan kata pendeta ini, kalau nabi ini ada, yusaddiqu risalata Isa bin Maryam, di mana nabi ini akan membenarkan risalah yang dibawa oleh siapa? Isa. Karena para nabi, para rasul itu semuanya menyambung. Inti ajarannya adalah tauhid, mengesahkan Allah, ya. Tapi yang beda
biasanya dari sisi apa? Syariat. Ibadah sholatnya, wallahu ta'ala alam. Apakah mereka dulu sama dengan kita sholatnya 5 waktu? Ya, apakah mereka sholatnya dulu kaifiyah tata caranya seperti kita? Yang jelas yang kita tahu bahwa dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal sholat menghadapnya bukan ke Masjidil Haram tapi ke Masjidil Aqsa, ya, dan diledek oleh orang-orang Yahudi. Aneh. Ini Nabi Muhammad katanya agamanya baru, tapi sholatnya sama kami dengan orang Yahudi. Makanya Rasulullah berdoa supaya apa? Dipindahkan arah kiblatnya menjadi apa? Ke Masjidil Haram dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini yang terngiang-ngiang dalam pikiran Suhaib ini ceramah yang disampaikan oleh seorang pendeta, ya. Makanya ini dalam Islam kita dianjurkan untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan. Walaupun belum tentu langsung diamalkan, ya. Termasuk banyak orang yang mendengar ceramah di masjid nggak dapat, tapi pas lagi di mobil dengar diputar ulang, itu dia baru dapat apa? Nah, hidayah, petunjuk dari Allah. Jadi yang namanya kebaikan nggak usah takut, nggak usah khawatir. Makanya dalam Islam yang namanya orang beriman nggak beriman itu pilihan dia. Yang nggak boleh itu apa? Kita dihalang-halangi untuk berdakwah. Kalau ini harus dilawan. Kenapa? Orang yang menghalang-halangi untuk berdakwah itu dia menghalang-halangi sampainya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak ada ceritanya Rasulullah menyerang orang, menyerbu orang gara-gara nggak beriman. Tapi kalau dihalang-halangi, ya, apalagi dihinakan, apalagi didustakan, maka inilah yang dilawan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ini selalu Suhaib ini mencari informasi, mencari tahu, ya, bagaimana tadi ceramah yang disampaikan oleh seorang pendeta. Sampai suatu hari tersiar di kota Mekah ini ada seorang yang bernama Muhammad dan dia mengaku sebagai seorang nabi. Ya, jadi ketika dia sedang mencari, ya, dan kebetulan Allah Subhanahu wa taala pilihkan dia tinggal di kota Mekah, maka mendengar langsung bagaimana tersiarnya berita Rabbikal-ladzi khalaq, 5 ayat pertama dari surah Rasulullah SAW mengajak orang-orang Mekah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghancurkan berhala-berhala yang mereka dulu sembah, ya, yang dikenal namanya siapa? Latta, Uzza, ya, Manat, ya, termasuk Hubal. Loh, ini besar-besar gitu, ya. Kalau sekarang patungnya mungkin wallahu taala alam segede apa. Tapi ini patung-patung yang disebutkan ini yang masyhur, yang dikenal, ya. Tapi ada yang sebetulnya tidak kenal, dan di sekitar Ka'bah itu kurang lebih ketika Fatu Mekah ada 360 patung, ya. Jadi Masya Allah ini banyak. Dan kalau kita baca nanti sirahnya beberapa sahabat, bahkan ada yang punya patung khusus di rumahnya masing-masing gitu. Nah ini umumnya memang mereka ibadahnya adalah ibadatul asnam, menyembah patung-patung, ya, dan ini turun-temurun banyak dilakukan oleh orang-orang Quraisy khususnya. Nah ketika mendengar ini, maka Suhaib Ar-Rumi semakin penasaran, ya, karena tadi yang disampaikan oleh pendeta akan ada seorang nabi, dia nanti munculnya dari kota Mekah, pas banget. Ini dia tinggal di kota Mekah dan ada orang yang menyatakan dirinya bahwa dia sebagai nabi. Masya Allah, ya. Ketika mendengar ini, ya, dia bertanya-tanya kepada orang, ila ma yad'u Muhammad. Sebetulnya Muhammad itu dakwahnya mengajak kepada apa? Ya, tanya dari satu mulut ke mulut yang lain, ya kan? Sama dengan kejadian kemarin di sini lampu merah Cibubur, ya kan? Kita begitu mendengar, kita ingin tahu detailnya ini berapa, kenapa kejadian gitu. Nah ini karena menjadi fenomena yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dirinya mendapatkan wahyu dari Allah, gempar kota Mekah. Makanya dia cari, sebetulnya apa sih yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Apa jawaban mereka?
innahu yad'u ila taharrur min ubudiyatil asnam. Sesungguhnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah memerdekakan manusia dari menyembah patung-patung, ya, berhala-berhala. Wa yad'u ila tarahum, dan mengajak untuk saling berkasih sayang, ya. Wal musawah, dan juga persamaan. Jadi dalam Islam tidak ada seseorang lebih mulia karena A, karena B. Semuanya mulia karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, ya. Kemudian menyeru kepada apa lagi? Ilal adli, kepada keadilan, ya. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dan juga mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dia mendapatkan pencerahan, besok harinya, ya, ingin menemui Rasulullah SAW. Dan sebagaimana kita tahu bahwa markasnya Rasulullah SAW di rumahnya siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam, ya, rumahnya seorang sahabat yang mulia namanya Al-Arqam, ya. Makanya ada beberapa pesantren, beberapa lembaga pendidikan disebutnya, diberi nama dengan Baitul Arqam. Ya, ini sebetulnya terinspirasi daripada dulu Rasulullah SAW membuat markas dakwah, ya, markas Islam yang pertama namanya Baitul Arqam. Nah, datang dia pagi hari ketika orang-orang Mekah masih pada tertidur, ya. Begitu sampai di depan pintu rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, dan di situ ada Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat. Ternyata ada di depan pintu itu siapa? Ammar bin Yasir. Jadi pas masuk depan pintu, ya, ternyata di depan pintu ada orang lain namanya siapa? Ammar bin Yasir, dan kenal. Ketika ada Ammar bin Yasir, dia kaget. Kemudian bertanya, "Madza turidu ya Ammar? Engkau pagi-pagi buta seperti ini ada di depan rumahnya Arqam, mau ngapain? Apa yang engkau mau?" Gitu, Masya Allah. Malah dibalikannya, "Bal madza turidu anta?" Justru saya tanya, kamu ada di sini. Gitu, ya. Ini. Jadi ini ternyata Ammar bin Yasir dengan Suhaib Ar-Rumi itu masuk Islamnya bareng. Hanya dapat hidayahnya beda. Kalau Ammar bin Yasir dia mimpi bermalam-malam. Mimpinya apa? Di tengah gelapnya malam berjalan, dia melihat cahaya dan dilihatkan. Di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Ali, dengan ada Zaid bin Harithah. Gitu. Dan ternyata begitu masuk ke rumah Arqam bin Abil Arqam, ternyata ada orang-orang itu. Dan ini mimpinya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ketemu, ya, dia tanya, malah balik nanya. Kemudian ditanya lagi oleh Suhaib, ya, "Saya hendak menemui seorang laki-laki di rumah ini," maksudnya Rasulullah SAW, "fa asma'u minhu ma yaqul," dan saya ingin mendengar langsung apa yang dia sampaikan, ya. Maksudnya Rasulullah itu apa sih yang disampaikan, ya? Sampai gempar kota Mekah bahwasannya ada seorang yang bernama Muhammad dan dia mengaku menjadi seorang nabi. Apa yang disampaikan? Masya Allah. Kalau tadi hanya mendengar dari orang lain, ini penasaran, ingin mendengar langsung. Masya Allah. Kemudian apa? Kata Ammar bin Yasir, "Saya pun ingin seperti yang Anda inginkan." Maksudnya tujuannya datang ke rumah Arqam bin Abil Arqam, ternyata ingin mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Mereka berdua masuk, ya. Kemudian Rasulullah SAW memperdengarkan beberapa kalimat. Umumnya memang kalau diriwayatkan dengan riwayat-riwayat lain, Rasulullah SAW biasanya membacakan 1-2 ayat, ya. Dan memang enaknya karena mereka memang orang Arab. Dan kalau orang Arab berarti nggak perlu diterjemahkan. Sama dengan kita nih, ngomong dengan orang yang nggak paham kita bahasanya. Kalau pakai penerjemah ribet. Walaupun paham. Dan biasanya yang namanya menterjemahkan
Berbeda dengan orang yang langsung apa? Paham bahasanya. Karena menerjemahkan itu bisa menerjemahkan intinya saja maksudnya. Bisa juga kadang-kadang ada yang menerjemahkan kata per kata, intinya malah nggak dapat. Ya, makanya mereka duduk sebentar, mendengarkan penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata terbit dalam hati mereka cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mereka tertarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka wasyahida alla ilaha illallah ya. Mereka berdua mengucapkan dua kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini masuk Islam itu gampang. Hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Hanya di sini disebutkan ya, memang pada saat itu umumnya para sahabat kalau masuk Islam itu mereka berbaiat kepada Rasulullah. Jadi salaman, dipegang tangannya. Ya, makanya ini kedua-duanya juga dikisahkan seperti itu. Ya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah selesai berbaiat masuk Islam, itu dari pagi sampai malam tetap berada di rumah siapa? Arqam. Kenapa? Karena kalau keluar ketahuan penduduk Mekah, ini urusannya bisa apa? Bermasalah. Ya, jadi ini kita bisa membayangkan bagaimana dulu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menyatakan Islam saja mereka butuh perjuangan luar biasa. Orang Mekah masih tidur, sembunyi-sembunyi keluar datang ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Sudah masuk Islam, tidak berani keluar. Keluar kapan? Malam hari ketika penduduk Mekah dipastikan semuanya sudah dalam keadaan apa? Tertidur, Masya Allah. Ya, alhamdulillah di kita di Indonesia ini, Masya Allah, dakwah Islam sangat terbuka. Bahkan awal-awal Islam di Indonesia direspon dengan baik oleh penduduknya. Karena apa? Memang Islam tidak mengajak kepada siapapun, kepada apapun, kecuali kita semuanya diajak untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang beriman sebetulnya adalah orang yang paling merdeka semerdeka-merdekanya. Ya, kenapa? Coba bayangkan, Bapak Ibu, kalau yang agamanya sesat aneh. Ya, anehnya gimana? Orang menyembah batu, menyembah patung. Yang bikin batu dan patung itu siapa? Kita, dia yang mahat gitu. Lah gimana bisa dia minta bantuan, minta pertolongan, orang patungnya saja dia yang mendatangkan? Masya Allah. Tapi kalau kita orang beriman, orang muslim, ketika ada hajat, ketika ada keinginan, 24 jam kita memiliki akses kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal dengan kita bisa apa? Berdoa, mengangkat tangan gitu. Dan bagi kita orang muslim, Allah ini punya tentara dan tentaranya di langit dan di bumi ya. Makanya kita ini sudah betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di Indonesia ya. Kalau baca saudara-saudara kita di Xinjiang, kemudian di Moro ya, termasuk bekas-bekas jajahan Uni Soviet dulu, Masya Allah itu mereka jangankan untuk pengajian dan sebagainya, sampai untuk yang utama pun sholat 5 waktu kadang-kadang apa? Sulit ya. Saya dulu ada beberapa mahasiswa di Utsman bin Affan, itu mereka banyak yang dari Uzbekistan, kemudian negara-negara di bekas jajahan. Itu mereka kalau sudah keluar dapat beasiswa di sini atau ke Madinah atau ke Mekah, itu nggak boleh pulang lagi. Ya, jadi sudah di blacklist itu. Di pasportnya ini belajarnya di mana nih? Oh, ini kampus Islam. Sudah. Itu dipersulit oleh negaranya. Makanya saya kaget setiap kali liburan musim panas itu mereka datangnya ke sini. Ya, saya tanya, kenapa kok liburan bukannya pulang? Kita kan kalau liburan pasti kemana? Pulang kok. Kata mereka, kita bukan tidak kangen dengan orang tua, keluarga, tapi memang kita sudah nggak bisa. Kalaupun bisa kita maksa, nanti nggak bisa pulang lagi untuk belajar. Gitu. Makanya apa yang mereka lakukan ke sini, jualan di sini. Jadi sambil liburan kemudian silaturahim untuk membiayai hidupnya jualan. Ada yang jualan madu, jualan apa? Oh, Masya Allah. Saya bilang ini luar biasa perjuangan saudara-saudara kita, khususnya di negara-negara yang memang muslimnya minoritas ya. Ini kita alhamdulillah
dalam kondisi apapun secara umum Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan ya. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluar malam harinya dari Baitul Arqam, beberapa hari orang nggak tahu kalau sudah masuk Islam, lama kelamaan sehebat-hebat apapun tupai pasti akhirnya apa? Jatuh juga, ketahuan juga. Gitu. Sudah sembunyi-sembunyi luar biasa, itu akhirnya orang Mekah, khususnya pembesar-pembesar Quraisy, mereka mengetahui keislaman siapa? Suhaib Ar-Rumi. Semakin hari semakin banyak orang yang masuk Islam, orang-orang Quraisy itu semakin marah. Ya. Dan yang paling kena batu marahnya adalah al-mustad'afin, orang-orang yang masuk Islam dari kalangan apa? Orang-orang yang lemah. Ya, maksudnya bukan orang yang posisinya tinggi dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini dikisahkan bahwa di awal-awal Islam, ya, di awal-awal Islam ada 7 orang yang menyerukan Islam dan semuanya mendapatkan siksaan yang luar biasa. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah. Kemudian siapa? Suhaib. Kemudian Bilal bin Rabah dan Miqdad bin Amr. Hanya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun dikejar luar biasa, ada yang melindunginya. Siapa? Ammuhu, pamannya, yaitu siapa? Abu Thalib. Jadi setelah kakeknya meninggal, yang menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Thalib, pamannya. Makanya nanti dalam beberapa riwayat disebutkan ini akan mendapatkan syafaat khusus dari Rasulullah SAW. Ya, karena Abu Thalib ini ketika ditawari, serahkan saja, itu anak paman. Kalau mau minta apapun kami akan kasih. Tapi kata Abu Thalib, saya tidak akan menyerahkan. Itu sampai-sampaikan kepada Nabi Muhammad supaya melembutkan, meninggalkan dakwahnya. Kata Nabi Muhammad, ya ammu, wahai paman, ya, kalaulah matahari sebelah tangan kanan saya, bulan sebelah kiri, saya diperintahkan untuk meninggalkan dakwah ini, tidak akan mungkin saya tinggalkan. Minta yang lain silahkan, tapi kalau ini nggak mungkin. Ya. Nah, kalau Abu Bakar Siddiq karena termasuk juga nasabnya luar biasa tinggi, itu dilindungi oleh kaumi. Ya, jadi nggak mungkin ada orang yang mencederai Abu Bakar karena memang dia derajatnya tinggi di kaumnya, pasti ada yang memenuhi. Tapi ini yang memang menjadi sasaran kemarahan orang-orang Quraisy adalah orang-orang seperti Ammar bin Yasir dengan ibunya. Makanya sejarah mencatat pertama kali orang mati syahid dalam Islam adalah perempuan, yaitu ibunya Ammar bin Yasir yang bernama siapa? Sumayyah. Ya, jadi Ammar dengan bapaknya Yasir, kemudian Sumayyah disiksa luar biasa. Tapi yang pertama kali meninggal adalah siapa? Ibunya Sumayyah, kemudian Pak Yasir juga bapaknya Ammar, ini juga meninggal ya dalam keadaan disiksa. Termasuk di sini yang disiksa luar biasa adalah Suhaib Ar-Rumi karena tadi dia mantan budak dimerdekakan. Logikanya, kamu ini dulu saya yang beli kok sekarang malah jadi melawan arus. Masya Allah. Akhirnya mereka disiksa luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyiksaan yang luar biasa terhadap kaum muslimin berlanjut terus sampai akhirnya turun ayat tentang peristiwa dibolehkannya kaum muslimin, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, nah ini peristiwa hijrah, ada kisah yang luar biasa menimpa siapa tadi? Suhaib Ar-Rumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan antara Mekah dengan Madinah itu jauh luar biasa. Kurang lebih kalau dihitung sekarang sekitar 900 km. Ya, berarti Surabaya nyampe 900. Surabaya ya, Masya Allah. Surabaya aja pakai mobil berapa sarang tol? Ya? Bisa 12 sama lebih kali ya, itu nggak berhenti. Ya, ini bayangkan dulu mereka kendaraannya hanya unta, kuda, keledai dan lain sebagainya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah karena hijrah ini juga jauh dan capek. Tapi mereka kalau di kota Mekah memang disiksa luar biasa. Ya, tadi kisahnya Bilal, Ammar bin Yasir, ya, bagaimana bajunya dibuka, ditaruh di dadanya apa? Batu di terik matahari. Masya Allah.
Ini sebagian para sahabat ada yang nggak kuat hijrah ke Habasyah. Sebagian tetap bertahan ya sampai akhirnya turun bolehkannya hijrah ke kota Madinah, semua kaum muslimin hijrah. Nah, ini Rasulullah SAW hijrah berdua dengan Abu Bakar. Suhaib Ar-Rumi ketika hendak keluar dari kota Mekah itu dia ditahan. Ya. Ditahan kenapa? Karena Suhaib Ar-Rumi ini dianggap dulu datang ke kota Mekah nggak punya apa-apa. Sekarang sudah jadi kaya raya karena dia jadi pembisnis tadi. Kerjasama dengan Abdullah bin Jad'an. Punya beberapa harta. Itu dia ditahan. Kamu enak saja. Dulu datang ke sini susah payah. Sekarang sudah enak-enak malah mau meninggalkan kota Mekah. Akhirnya kata Suhaib apa? Ya sudah kalau gitu saya tinggalkan harta-harta saya. Boleh nggak saya pergi ke kota Madinah? Nah ini ya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang mereka kejar hanya dunia. Ya, begitu disampaikan, saya punya harta nih ambil. Ya, ada beberapa riwayat, saya punya 2 orang budak, itu kalau dijual lumayan, silahkan ambil. Yang penting saya izinkan. Dalam riwayat lain bahkan dia menyebutkan, saya punya harta, punya ini di bawah ini boleh diambil dan baru diizinkan. Makanya Rasulullah SAW mendengar ini, turun malaikat Jibril, ya, menurunkan ayat di surah Al-Baqarah ayat 207. Ya, jadi ayat ini dibaca dan ini sebetulnya mengisahkan dan pujian Allah kepada siapa? Suhaib. Bayangkan Bapak Ibu, kita nggak punya apa-apa dari kota Mekah, sudah bertahun-tahun kerja di situ, kita mau keluar dari situ nggak boleh bawa harta dan nanti ke kota Madinah belum tentu punya apa-apa. Masya Allah. Tapi ini hebatnya para sahabat. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari apa? Ridhonya Allah. Dia menjual semua kekayaannya, yang penting dia mendapatkan ridhonya Allah, yaitu apa? Bisa hijrah ke kota Madinah. Padahal di kota Madinah dia nggak punya saudara, nggak punya. Tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang memerintahkan, maka kita sebagai seorang yang beriman, passwordnya selalu apa? Sami'na wa ata'na. Apapun termasuk sholat ini. Sebagian orang sholat ini dipermasalahkan. Kenapa? Nanggung lagi. Ininya kerja macet dari rumah habis subuh nyampe jam 10. Jam 12 baru dapat beberapa. Aduh udah sholat lagi. Sebagian lagi bahkan asar. Ini sekarang ini asar 3:30. Padahal keluar kantor jam 4. Turun ke masjid dulu nanggung. Nanti kan harus ngabsen lagi. Tapi kalau ini perintah Allah, Bapak Ibu gak usah bikin pusing. Sami'na wa ata'na. Jalankan saja. Pasti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dan membukakan semua kesulitan-kesulitan kepada kita. Nah ini akhirnya Suhaib Ar-Rumi ya pergi ya dan turun ayat ini. Ketika sampai di Mesir Kuba, Rasulullah SAW dikabari oleh malaikat Jibril ya bahwa Suhaib sudah datang. Dari jauh Rasulullah berteriak, Robihal bai'u ya Aba Yahya, Robihal bai'u ya Aba Yahya. Diulang dia kan, Robihal bai'u ya Aba Yahya. Ini adalah perdagangan yang paling menguntungkan wahai Abu Yahya. Ini adalah perdagangan yang paling menguntungkan wahai Abu Yahya. Diulang 3 kali. Maksudnya ketika Suhaib Ar-Rumi sampai di kota Madinah disambut oleh siapa? Rasulullah SAW. Karena tadi orang kalau tidak beriman, aduh nih gimana nih nanti masa kita nggak bisa hidup. Dia lebih milih tinggal di kota Mekah. Tapi ini Suhaib Ar-Rumi nggak punya apa-apa, dia mantap dengan keimanannya, tinggalkan semua hartanya, akhirnya hijrah ke kota Madinah dan disambut oleh Rasulullah SAW. Begitu sampai dekat dengan Rasulullah SAW, apa kata Suhaib? Tidakkah ada orang yang mengabarimu ini kecuali malaikat Jibril? Maksudnya nggak ada yang tahu. Kejadian peristiwa itu kan Rasulullah sudah berangkat dengan siapa? Abu Bakar. Tapi dari mana Rasulullah SAW bisa tahu kalau harta dia ditahan oleh orang-orang Quraisy? Kalau bukan dari malaikat Jibril alaihissalam. Ya, makanya kalau sekarang orang kalau ada yang tahu yang goib itu pasti apa? Bohong. Atau kalaupun benar pas kebetulan aja. Ya, makanya sekarang lagi rame-ramenya ada apa? Pesulap plat merah, dia buka semua. Jadi perdukunan apapun Bapak pada intinya bohong. Dan kalaupun benar itu minta bantuan apa?
Jin, sudah. Makanya apa, biasanya kalau yang datang ke dukun ada syaratnya. Kenapa? Sebetulnya yang ngasih makan ini dia yang kerja. Yaitu siapa? Jin. Syaratnya ini. Kalau kita melakukan syaratnya, dia akan memenuhi keinginan kita. Walaupun yang namanya jin sama juga dia makhluk Allah, punya keterbatasan. Ya, makanya umumnya orang yang datang ke dukun ingin apa? Promosi jabatan, ingin kaya. Kalau pembisnis dagangannya cepat laku dan lain gitu ya. Dan sebetulnya dia bahkan boleh jadi sebetulnya kita hanya dihipnotis saja. Gitu, Masya Allah. Nah ini makanya dalam Islam tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah. Termasuk Rasulullah nggak tahu kecuali memang dikasih tahu oleh siapa? Malaikat Jibril ya. Dan kalau hari ini ada yang mengaku saya dikasih tahu, oh malaikat Jibril udah selesai tugasnya. Begitu Rasulullah wafat, malaikat Jibril tugasnya sudah apa? Sudah selesai. Makanya nggak ada lagi yang mendapatkan wahyu. Sekalipun ada mungkin di sini namanya Pak Wahyu. Ya kan? Tapi sudah nggak mungkin ketemu dengan siapa? Malaikat Jibril ya. Masya Allah. Nah ini diiyakan oleh Rasulullah SAW karena memang yang memberitahukan ini adalah siapa? Malaikat Jibril. Ini Suhaib Ar-Rumi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orangnya dermawan luar biasa, termasuk memiliki harta ya dibandingkan dengan kaum muslimin yang lain, khususnya yang pendatang di kota Mekah, dermawannya luar biasa. Dan ada satu sifat yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain, orangnya humoris. Ya, jadi salah betul kalau orang Islam itu, waduh, kalau yang Islam bener kerjaannya ininya itu ngerut gitu, nggak pernah tersenyum, enggak. Ya, Rasulullah kadang-kadang dengan istrinya Aisyah itu lomba gitu. Makanya kita nih sebetulnya jadi orang Muslim nggak harus serius-serius amat gitu. Seolah-olah kalau jadi orang Muslim itu nangis terus, yang diingat neraka terus. Ya, ini bahkan diajukan oleh sahabat Rasulullah, kami kalau hadir di majelis kita lupa istri, lupa anak, ingatnya ingin ya Allah bayangan surga dan kita takut dengan neraka. Tapi kalau sudah sampai ke rumah Rasulullah beda lagi kondisinya. Apa kata Rasulullah? Sa'atan pasa'ah. Ya memang di dunia seperti itu gak mungkin ada orang. Coba gimana Bapak? Kalau kita semua tahu nih besok mau meninggal, kira-kira gimana nih? Udah gak bisa makan nih dari hari ini. Ya makanya meninggal itu Allah rahasiakan. Yang penting tugas kita apa? Siapkan saja bekal untuk nanti meninggal. Masya Allah. Ini sahabat Suhaib Ar-Rumi termasuk as-sabiqun al-awwalun. Di antara ciri khasnya orangnya apa? Humoris. Ya, humorisnya bagaimana? Ya, ketika peristiwa hijrah ini kan tadi nggak bawa apa-apa. Berhari-hari dia nggak makan. Dan perjalanan gurun pasir itu satu matanya itu sampai apa? Sakit mata. Gitu. Nyampe ketemu dengan Rasulullah, tadi sudah disampaikan, dia melihat di samping Rasulullah ini ada kurma. Orang kalau lapar kan matanya jeli gitu. Ya, dia lihat gitu. Kata Umar, Rasulullah, kalaulah orang yang matanya itu sakit dia makan kurma, kayaknya nikmat itu. Bahasa kitanya gitu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW paham apa kata Umar, maksudnya Suhaib ini lapar, dikasih. Kemudian dicandai oleh Rasulullah SAW, ya Rasulullah bercanda. Kok ada orang matanya sakit tapi bisa makan kurma? Kemudian dijawab oleh Suhaib itu, yang melihat kurma ini adalah mata sebelahnya yang tidak sakit. Gitu. Jadi dia ngeles karena tadi kok katanya matanya sakit tapi bisa melek melihat kurma. Kata dia, yang satu memang sakit tapi yang sebelahnya bisa melihat dengan jelas. Ini mereka ada bercanda. Makanya boleh bercanda, yang penting dalam Islam tidak boleh sampai apa? Berbohong, berdusta, mengejek, nggak boleh. Makanya pernah ada seorang ibu-ibu sudah tua, itu Rasulullah menyampaikan, nenek nanti mohon maaf nenek nggak ada di surga. Ibu-ibu nangis, sudah tua dibilang gak ada di surga. Ternyata maksud Rasulullah apa? Kalau orang masuk surga itu nanti umurnya semuanya apa? Nah, dipermudah lagi. Umurnya jadi 30 tahun. Oh, itu canda. Tapi Rasul kan gak bohong, ya. Dan dalam banyak kesempatan seperti itu. Nah ini Masya Allah luar biasa. Suhaib Ar-Rumi sepanjang hidupnya berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Makanya para sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal, di masa Abu Bakar dimuliakan, di masa Umar juga dimuliakan, ya.
Bahkan di akhir-akhir hayatnya di masa pemerintahan Utsman bin Affan juga dimuliakan. Hanya ada beberapa pertanyaan yang memang aneh. Ya ini ditanyakan oleh Umar bin Khattab. Wahai Suhaib, engkau ini gak punya anak, tapi kok para sahabat manggilnya Abu Yahya? Karena dalam tradisi mereka termasuk sampai sekarang, kalau ada Abu-Abu biasanya anak pertamanya tuh. Kalau ada Ustadz misalkan Abu siapa? Nah, kemungkinan yang nama di belakangnya itu nama anaknya pertama. Ini kata Umar, wahai Suhaib, engkau ini gak punya anak, tapi kenapa disebut Abu Yahya? Ini yang saya gak tahu jawabannya. Nah, kemudian dijawab oleh Suhaib, inilah panggilan yang dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada saya, makanya pakai sampai sekarang. Ini kenang-kenangan dan panggilan terindah dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, engkau ini asli orang Arab dari Mesul, bapaknya Bani Namir, ibunya Bani Tamim, tapi kok orang-orang manggilnya apa? Ar-Rumi, orang Romawi. Diceritakan, kata saya, betul, saya dari Baghdad, ibu saya dari ini sukunya, bapak saya dari ini. Tapi memang saya lama tinggal di mana? Di Romawi. Makanya orang-orang menyebutnya saya Ar-Rumi, tapi sebetulnya saya orang Arab. Dan yang ketiga, kata Umar bin Khattab, engkau ini kalau ngasih makan orang, itu ngasih makannya banyak. Bahkan boleh jadi ini kata Umar termasuk al-israfu fil mal, berlebih-lebihan dalam menginfakkan harta. Apa kata Suhaib? Saya melakukan ini teringat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna min khiyarikum man at'amal ta'am wa nasyara salam. Sesungguhnya orang yang pilihan di antara kalian adalah mereka yang sering membagi-bagikan makanan dan juga sering menyebarkan apa? Salam gitu. Jadi ini dia mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya di bulan Syawal ya tahun ke-38 ya tahun Hijriah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diceritakan karena peperangan, karena sakit, tapi memang ajalnya. Dan setiap kita yang hidup ya kullu nafsin dha'iqatul maut, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Radhiyallahu ta'ala anhu wa anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi para sahabat termasuk Suhaib, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah daripada Suhaib Ar-Rumi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan mudah-mudahan semakin dengan mendengar kisah ini kita istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu-ibu kali. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Silakan, Bu. Mungkin di luar tema bisa. Kek, mau bertanya, Kek? Mas Bro, Pak Dudin. Kayak Pak Dekarim. Silakan Pak Dekarim. Nah, ini kakek nih. Kakek mau nanya nih. Masya Allah. Jangan yang susah-susah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek mungkin pertanyaannya apa? Mengenai ibu kita Khadijah sebelum datang nikah dengan Rasulullah, agamanya apa itu, Manat atau apa itu? Ya. Atau Kristen? Mohon keterangannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah. Pertanyaannya tadi kakek, Ibunda Khadijah, ya, Ummul Muminin, istrinya Rasulullah SAW, agamanya sebelum datang Rasulullah apa? Wallahu ta'ala alam. Memang ada masa fase dalam pembahasan usuluddin
yang disebut dengan fatrah. Fatrah itu setiap masa itu pasti ada nabi, ada rasul, gitu ya. Nah, tapi ada masa di mana antara satu nabi dengan nabi yang setelahnya itu ada jarak dan orang menjauh daripada agama Allah. Nah, ini yang umum memang masyarakat Quraisy ya, mereka yang paling banyak memang menyembah apa? Patung gitu. Tapi ada orang-orang termasuk Khadijah kalau baca sirahnya orangnya bersih. Jadi dia tidak ikut-ikutan menyembah. Dan termasuk akhlaknya baik ya. Karena orang-orang Quraisy itu diantaranya, naudzubillah ini ya. Kalau yang suami itu boleh menyewakan istri. Bahkan boleh bergantian gitu. Orang punya istri, kita punya istri, gantian istri. Gitu. Bahkan ada yang menyuruh istrinya supaya menikah dengan laki-laki lain untuk mengambil gennya. Gitu. Nah ini tidak ada pada diri Khadijah ya, dan tidak mungkin itu nanti dijodohkan dengan Rasulullah SAW kalau bukan dari perempuan yang baik gitu ya. Tapi kalau agamanya Nasrani atau Yahudi atau apa, memang saya belum mendapatkan penjelasan secara langsung. Hanya mereka biasanya disebutnya tadi masa fatrah ya, masa kekosongan antara wahyu ya. Tapi kalau dilihat perilakunya mudah-mudahan masih berarti nabi terakhir ya mengikuti ajarannya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Walaupun kalau di Jazirah Arab itu memang nggak nampak gitu. Makanya kalau kita baca nggak ada mereka Kristen. Kalau di Madinah kan ada Yahudi banyak di situ kabilahnya. Kemudian ada orang Nasrani juga ada. Tapi kalau di Mekah umumnya mereka memang tadi ubadul asnam, para penyembah apa? Berhala gitu. Adapun kalau nanti ngikut ya mungkin kepada nabi yang terakhir, Nabi Isa, atau juga agama-agama samawi yang lain. Wallahu ta'ala. Nah. Tat, nanya Tat, Nah. di luar tema Tat, ini pesanan pertanyaan. Untuk kesohihan dari doa duha, kan ada Allahumma inna duha ya. Kayak wal baha ukatata gitu. Itu kesohihannya seperti apa? Apakah itu sohih atau tidak? Ya. Terus ada juga kemarin dapat doa ketika duha dibaca 100 kali, yang bacanya Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu kesohihannya seperti apa, Tat? Ya. Terima kasih, Tat. Wallahu ta'ala alam, nanti bisa ditanya detailnya kepada guru saya Profesor Dr. Daud Rashid ya. Beliau pakar hadis ya. Tapi sepanjang pengetahuan saya, Allahumma inna duhauka wal bahauka wal jamaluka, ini doa yang dibuat oleh para ulama. Kalau dibuat oleh para ulama mau mengamalkan boleh. Ya, enggak ada masalah. Karena doa itu kalau dari Al-Quran, dari hadis langsung Rasulullah dan dipastikan kesohihannya, makanya disebutnya doa yang ma'thur. Gitu. Doa yang diambil dari Al-Quran dengan hadis Rasulullah itu punya keutamaannya. Dan setiap doa pasti ada riwayatnya gitu ya. Nah kalau yang seperti ini yang dibuat oleh para ulama, selama tidak ada disebutkan di situ kalau membaca ini maka akan ini. Nah kalau itu membutuhkan apa? Dalil. Tadi harus periksa ini hadisnya apa. Umpamanya kalau orang baca doa ini maka hajat-hajatnya akan dipenuhi. Nah ini dia membutuhkan apa? Dalil. Tapi kalau dia membaca selama doanya di situ benar, tidak ada kesyirikan, bahkan baik gitu ya. Nah ini boleh dibaca. Hanya tadi kalau ini menisbatkan kepada Rasulullah, misalkan ada orang mengatakan ini doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika sholat duha. Nah ini memang perlu diselidiki dalilnya. Termasuk kalau doa yang tadi ya, orang yang membaca setelah sholat duha Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, kalau tidak menyebutkan keutamaan boleh. Karena umpamanya kita mau baca doa 10 kali boleh, 3 kali boleh ya. Mau baca 100 kali boleh. Hanya tadi kalau ada yang menyebutkan siapa yang membaca doa ini 100 kali maka akan ini. Nah itu membutuhkan apa? Dalil. Dan kalau memang tidak ada dalil, semua orang bisa bikin kayak gini, apalah fungsi Nabi? Ya kan? Apalah fungsi apa? Ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kalau mengamalkan, apalagi tadi maknanya Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya, wa tub alayya, dan terima taubat
saya, innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha mengasihkan. Doanya tidak ada masalah ya secara makna. Nah, hanya tadi selama tidak ada kekhususan atau kalau ini maka dapat pahala ini, maka boleh secara umum ya, boleh secara umum. Makanya banyak doa-doa yang dikarang dan dibuat oleh para ulama dan banyak diamalkan. Hanya memang kalau pilihannya dibandingkan dengan doa-doa yang maksur, tentu akan lebih dekat dikabulnya pakai doa-doa yang maksur. Tapi kalau umpamanya kita mau mengamal pun, selama tadi tidak ada kekhususan pahala atau akan mendapatkan imbalan ini, maka boleh saja ya mengamalkan. Banyak sekali doa-doa, termasuk doa setelah belajar dan lain sebagainya di beberapa pesantren itu dikarang oleh para ulama gitu ya. Itu yang saya tahu. Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita pada pekan kedua ini. Insyaallah kita bertemu dan pekan depan. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan, semangat dalam menuntut ilmu. Bila kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.